Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua, adik-adik semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelumnya saya akan absensi dulu. Bagi yang hadir silakan mengangkat tangan atau bilang hadir ya. Nama Diatina Sapitri, Mawarni, Fahrozi, Tina Sari Kamalia, Dea Anissa Aristaqwa, Aldino Rasid, Desa Gede Bisnis Saputri, Indah Royani, Emma Dunia Damayanti, Tini Kurniati, Sri Rahmawati, Teguh Febra Dinata, Husnul Khotimah, Reza Sri Susmita, terus Wisnu Patwa Bagaskoro, Aina Yazul Izzati, Rizka Apriantika Wijayanti, Malsawati, Atika Sri Hakim, Nurul Aini, Agustina Anggraini, terakhir Ismailwati. Nah, baik ya. Baik, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang trigonometri. Baik, kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri, di mana kita akan menentukan nilai maksimum, terus minimum, amplitudo, dan juga periode. Nah, sebelum kita menentukan ini, adik-adik ini harus tahu nih nilai-nilai dari sinus 0 derajat sampai dengan 360 derajat, cos sinus, dan juga tangen. Kemudian kita akan bahas pertama itu grafik fungsi sinus. Baik, di sini sebelum kita menentukan grafik fungsi sinus nih, grafik fungsi sinus, kita tahu kan kita harus tahu dulu nilai dari sinus 30 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga kita bisa menggambarkan grafik dari grafik fungsi sinus. Untuk 30 derajat tuh grafik nilai sinusnya berapa? Berarti dia di sini. Terus kalau 60? Setengah akar 2 atau setengah akar 3? Setengah akar 3. Kemudian kalau 90 derajat? Berapa ya? 1. Kemudian kalau 120 derajat? 120 derajat berapa? Setengah akar? Kalau 150 berapa? Nah, kemudian kalau 180 berapa sinusnya? Setengah atau nol? Setengah atau nol? Baik, nol.
Jadi untuk fungsi sinus tuh dari 0 derajat itu nilainya 0. Kemudian ditarik garis. Apa itu? Sini ya. Jadi ini fungsi grafiknya tuh kalau digambarkan Kok dihapus, Pak? digambarkan dengan bagus tuh dia akan bentuknya seperti ini. Di sini 360 derajat. Sini 180, sini 0 derajat. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kemudian kita mau nyari nilai ini kan, nilai maksimum. Nilai maksimum tuh nilai paling tinggi. Ini tadi nilainya 1. Yang ini min 1. Jadi nilai maksimumnya itu nilai minimum. Terus amplitudo itu berapa? Kalau amplitudo rumusnya nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum dibagi 2. Di atas nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1 per 2. 1 min 1 berapa? 2. 2 per 2 sama dengan? Nah, baik, kita udah dapat nih amplitudonya berapa? 1. Nah, selanjutnya untuk periode itu tempat terjadinya pengulangan. Ini kan di pengulangan ini, di mana periode itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ini bukit nih, ini namanya bukit, yang ini lembah. Nah, tempat terjadi pengulangannya lagi kan di 360. Dia kan kayak gini terus. Silakan masuk. Dari mana ini? Kenapa telat? Telat, Pak. Ini ban motornya pecah ya tadi, Pak. Oh, ban motornya pecah. Atas nama siapa? Nama Aldin Nur Rosid. Oke, Aldin Nur Rosid dan Wisnu Patwa Bagaskoro. Baik, kita lanjutkan materi ya. Jangan dihukum karena ban motornya pecah. Jadi kita maklumi ya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Lanjut ke papan tulis. Kita udah bahas periode dan periodenya 360 derajat. Nah, dari gambar ini kita buat persamaan di mana rumusnya itu Y sama dengan AX plus A plus di mana rumusnya itu adalah A sin B dalam kurung X kurang plus minus alfa plus minus C, di mana A ini adalah amplitudo, baiknya persamanya itu A sin B dalam kurung X plus minus alfa plus minus C, di mana A ini adalah amplitudo. Terus untuk mencari B itu periode sama dengan 360 per B. Nah, sehingga rumus B sama dengan 360 per periode. Nah, dari persamaan ini kita bisa membuatnya menjadi grafik, dan dari grafik kita bisa membuatnya menjadi persamaan. Contoh ya. Contoh. Persamaannya Y sama dengan sin X. Kemudian kita akan menggambarkan grafik. Di sini kan sin X
Berarti nilai A-nya berapa? 1. A sama dengan 1. B-nya 1. 1. Terus C? 1. C sama dengan 0. Kan nggak ada nilai C di sini. A kan 1. Berarti A ini adalah amplitudo. Di mana rumus amplitudo adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum per 2. Terus B ini untuk mencari periode. Karena di sini 1, berarti periodenya berapa? 360. Sehingga gambarnya akan amplitudo kan nilai maksimum dikurang nilai jadi 1. Jadi maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi B-nya kita udah dapat nih 1. Jadi periodenya 360. Jadi gambarnya akan seperti ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Fungsi alfa di sini dalam rumus ini dia menentukan perpindahan. Jadi ketika alfa plus dia akan bergeser ke kanan. Ketika alfanya minus dia akan bergeser ke kiri. Nah, sama dengan C juga akan berpindah ketika dia plus dia akan bergeser ke atas. Sementara ketika dia minus, dia akan ke bawah. Baik, kita akan contohkan untuk yang perpindahan alfa dan juga C ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan contohin untuk nilai alfa dan nilai C. Di sini kan nilai alfanya 30. Nah, kita tahu nih nilai maksimumnya amplitudonya berapa? 1. B-nya 1. kemudian alfanya 30. dan C 0. Nah, maksud dari sini adalah ini kan kita mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, karena ini bergeser ke kanan sebesar 30 derajat, maka dia akan mulai dari 30 derajat. Sehingga ujung pengulangannya akan terjadi di 390. Jadi grafiknya akan seperti ini. Paham? Ini akan menentukan posisi grafiknya mulai dari mana. Sementara untuk yang ketika C, dia akan bergeser ke atas atau ke bawah. Contohnya misal Y sama dengan sin X min 1. Jadi dia gambarnya ini kan positif 1, ini negatif 1. Jadi dia karena dia C-nya min 1, maka gambarnya akan mulai dari negatif 1. Periodenya tetap di 360 derajat. Paham? Cuma yang berubah adalah nilai nilai maksimum dan nilai minimum. Karena nilai terendahnya akan di min 1, nilai maksimumnya akan berada di min 1, dan nilai maksimumnya akan berada di 0. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya kasih tugas. Tapi ini udah jam berapa? Baik, karena udah habis ya. Ya, ini jamnya juga udah habis. Jangan PR. Oh, atau tugas tapi dikumpulkan minggu depan. Waktu pelajaran ini lagi. Satu soal. Oke, PR ya. Ya, Pak. Oke, satu soal aja, dan jangan lupa untuk dipelajari materi untuk grafik fungsi kosinus dan juga tangen. Baik, mungkin sekian untuk hari ini.
Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, selamat beristirahat. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.